Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Mahesa Putra, NIM 2101107, kelas BDP 3B, mata kuliah Manajemen Mutu, dan dengan dosen pengampu yaitu Pak Wal Mantri. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan semua materi-materi yang dipaparkan oleh Pak Wal Mantri yang berkaitan dengan manajemen mutu. Baiklah, manajemen mutu itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu manajemen dan mutu. Manajemen adalah suatu proses atau kegiatan individu maupun kelompok yang berkaitan dengan suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan mutu adalah tolak ukur baik atau buruknya suatu barang atau jasa. Sedangkan manajemen mutu itu sendiri diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menjaga tingkat kualitas atau nilai mutu produk pada perusahaan tersebut. Dan ada yang namanya manajemen mutu terpadu atau disingkat dengan TQM. TQM atau manajemen mutu terpadu adalah manajemen yang berisi prosedur agar dalam organisasi setiap orang atau kelompok berusaha keras dalam proses menuju kesuksesannya. Dan penjelasan lain mengungkapkan bahwa TQM merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan mutu produk yang dihasilkan oleh sebuah lembaga, organisasi, ataupun lembaga lain untuk kepuasan pelanggan dan untuk mengatasi lingkungan yang terus berubah-ubah. Menurut Jiptono, dan ada 4 unsur prinsip TQM. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Yang kedua, respect terhadap setiap orang. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Yang keempat, perbaikan berkesinambungan. Goss dan Davis mengungkapkan 10 unsur utama karakteristik TQM. 1. Fokus pada pelanggan. 2. Obsesi terhadap kualitas. 3. Pendekatan ilmiah. 4. Komitmen jangka yang panjang. 5. Kerja sama tim atau teamwork. Yang keenam, perbaikan sistem secara berkesinambungan. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Yang ke-8, kebebasan yang terkendali. Yang ke-9, kesatuan tujuan. Yang ke-10, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Baiklah, untuk materi berikutnya adalah pandangan terhadap mutu. Mutu sering diartikan sebagai memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan memberikan secara penuh keinginan dan kebutuhan mereka. Berikut adalah beberapa dimensi dari mutu, yaitu yang pertama, kinerja atau performance. Misalnya, isi, berat, kekentalan, komposisi, kekuatan dalam perputaran, berapa lama hidup penggunaan. Yang kedua, keistimewaan atau types of features. Produk bermutu yang mempunyai keistimewaan khusus dibandingkan dengan produk dari perusahaan lainnya. Yang ketiga, kepercayaan dan waktu atau reliability and durability. Maksudnya adalah produk yang bermutu adalah produk yang baik atau produk yang mempunyai kinerja yang konsisten baik dalam batas-batas perawatan normal dan mempunyai ketahanan yang lama. Yang keempat, mudah dirawat dan diperbaiki atau maintainability and serviceability. Maksudnya adalah misalnya sepeda motor yang baik, salah satu dimensi mutunya adalah mudah dirawat oleh setiap montir atau mekanik karena tersedia suku cadang di
pasar bebas. 5. Sifat khas atau sensory karakteristik. Maksudnya adalah untuk beberapa jenis produk mudah dikenali dari wanginya atau bentuknya atau rasanya ataupun bisa suaranya. Yang keenam, penampilan dan citra etis. Maksudnya apa? Mensi ini memberikan persepsi kepada konsumen bahwa produk tersebut memberikan citra yang bagus kepada para konsumennya. Selanjutnya adalah mutu menurut sudut pandang konsumen. Maksudnya adalah yaitu sebuah produk, barang atau jasa dari tepat atau tidaknya dalam mendesainsi merupakan seberapa baik produk atau jasa tersebut dilaksanakannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu tersebut atau produk menurut konsumen. Yang pertama, performance. Yang kedua, features. Yang ketiga, durability. Yang keempat, conformance. Yang kelima, reliability. Dan mutu menurut sudut pandang produsen adalah mutu suatu produk adalah keadaan fisik, fungsi dan sifat suatu produk yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen, memuaskan sesuai nilai yang telah dikeluarkan. Itu maksudnya. Dan mutu menurut sudut pandang produsen dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, bentuk rancangan atau desain barang atau jasa. Yang kedua, bahan baku yang digunakan. Yang ketiga, teknologi yang digunakan untuk membuat produk itu sendiri. Yang keempat, cara menjual atau mengirim ke konsumen, termasuk cara mengemasnya atau melayani konsumen. Selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Menurut Jaslim Saladin, pengertian kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesenangan terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapan para konsumen. Untuk berikutnya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama, pelayanan. Yang kedua, kualitas produk. Yang ketiga, promosi dan strategi pemasaran yang tepat. Yang keempat, harga. Cara mengukur indikator kepuasan pelanggan adalah yang pertama, menggunakan kritik dan saran. Yang kedua, menyewa jasa ghost shopper. Yang ketiga, mencari tahu alasan pelanggan itu sendiri. Yang keempat, melakukan survei kepuasan pada pelanggan. Untuk berikutnya, perencanaan strategi. Perencanaan strategi itu sendiri adalah kegiatan membuat rencana atau persiapan tindakan ke depan dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Alasan mengapa perencanaan sangat penting dilakukan. Ada beberapa hal. Yang pertama, tanpa perencanaan berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, perencanaan tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan. Yang ketiga, perencanaan adalah dasar pengendalian suatu perusahaan. Yang keempat, tanpa perencanaan tidak ada keputusan dan manajemen. Untuk berikutnya, ada dua tipe rencana, yaitu yang pertama, perencanaan strategis adalah yang dirancang untuk memenuhi tujuan organisasi yang lebih luas. Yang kedua, ada perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah penguraian lebih terinci bagaimana rencana-rencana strategis dapat tercapai.
berikutnya adalah pernyataan misi yang efektif. Pernyataan misi yang efektif ada beberapa hal. Yang pertama, harus mudah diingat. Yang kedua, harus mudah dikomunikasikan. Yang ketiga, sifat dasar bisnis harus diperkuat. Yang keempat, harus ada komitmen dalam meningkatkan mutu itu sendiri. Yang kelima, harus berupa statement tujuan jangka panjang. Yang keenam, harus difokuskan pada pelanggan. Yang ketujuh, harus fleksibel. Untuk materi berikutnya adalah analisa SWOT. Apa itu analisa SWOT? Analisa SWOT adalah sebagai alat formulasi strategi, yakni analisa situasi untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi TQM. Ada beberapa contoh dari SWOT. Yang pertama, strength adalah kekuatan pada organisasi dalam situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, ada weakness adalah kelemahan pada organisasi dalam situasi atau kondisi tertentu. Yang ketiga, ada opportunities adalah peluang yang berasal dari luar organisasi pada situasi dan kondisi tertentu. Yang keempat, ada threats adalah ancaman situasi atau kondisi yang datang dari luar organisasi yang mengancam organisasi kita di masa kedepannya. Definisi pelanggan. Pelanggan adalah suatu pihak maupun yang membeli barang dengan terus-menerus yang diyakini dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi pelanggan itu sendiri. Dan jenis-jenis pelanggan menurut Daryanto dan Setyobudi adalah ada beberapa hal. Yang pertama, pelanggan internal. Yang kedua, pelanggan perantara. Yang ketiga adalah pelanggan eksternal. Yang pertama, pelanggan internal adalah pelanggan atau seseorang atau suatu pihak manapun yang membeli produk atau barang, namun dia juga bersangkutan dalam pembuatan produk tersebut. Bisa jadi dia karyawan, manajer, atau owner itu sendiri. Yang kedua, maksud dari pelanggan perantara adalah pelanggan yang memperantarakan suatu produk kepada konsumen akhir. Atau misalnya suatu grosir membeli barang dari pabrik lalu menjualnya ke konsumen akhir. Itu bisa dibilang dengan pelanggan perantara. Yang nomor 3, maksud dari pelanggan eksternal adalah pelanggan suatu pihak atau seseorang yang membeli produk namun dia tidak berkesinambungan dalam pembuatan produk itu sendiri, atau bisa dibilang dengan konsumen akhir. Selanjutnya, karakteristik pelanggan. Yang pertama, pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial. Yang ketiga, pelanggan impulsif. Yang keempat, pelanggan hemat. Yang kelima, pelanggan loyal. Yang keenam, pelanggan spontan. Dan yang terakhir adalah pelanggan tetap biasa. Kategori keluhan pelanggan. Yang pertama, keluhan mekanikal. Keluhan mekanikal adalah suatu keluhan yang disampaikan oleh pelanggan sehubungan dengan tidak berfungsinya peralatan yang dibeli, disampaikan kepada pelanggan tersebut. Yang kedua, keluhan akibat sikap petugas atau pelayan adalah keluhan pelanggan yang timbul karena sikap negatif petugas pelayan pada saat melayani pelanggan. Yang ketiga, keluhan yang berhubungan dengan pelayanan. Maksudnya adalah keluhan pelanggan karena hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan itu sendiri.
Bisa dibilang karena lama, atau berbelit-belit, atau tidak sesuainya dengan yang diminta, dan sebagainya. Yang keempat, keluhan yang aneh. Misalnya, komplain adalah keluhan pelanggan bagi petugas merupakan keanehan atau tidak wajar atau tidak umum. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.